Kompas TV, independen, terpercaya. Pencarian korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa diperpanjang hingga Jumat. Sementara polisi kini mulai selidiki penyebab kapal naas itu tenggelam. Antrean kendaraan demi solar di Manado terus terjadi. Distribusi barang terganggu dan warga pun mulai protes. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Kompas Pagi edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. 2 jenazah ini akan jalani proses identifikasi. 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan ini tiba di Pelabuhan Makassar pada Rabu pagi kemarin. Kedua jenazah dibawa dari Selayar usai ditemukan tim SAR gabungan. 2 jenazah ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk menjalani proses identifikasi. Tim Dokkes Polda Sulawesi Selatan akan lakukan pengambilan sampel antemortem dan data postmortem. Identifikasi ini akan dilihat dari kondisi jenazahnya. Jika masih memungkinkan ada data sidik jari, itu bisa lebih cepat disampaikan dan diserahkan kepada keluarga. Jika seandainya kondisi mayat ataupun potongan-potongan tubuh yang didapat di laut itu sudah hancur, itu akan kita mengidentifikasi melalui profil gigi. Kemudian kalau tidak bisa lagi, kita identifikasi dengan profil DNA yang akan disandingkan dengan profil DNA dari keluarga terdekat. Untuk memudahkan dan mempercepat identifikasi, Dokkes Polda Sulawesi Selatan membentuk 2 tim, masing-masing berada di Selayar dan di Kota Makassar. Rama Pertama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa ditemukan tim SAR gabungan. Dengan penemuan ini, masih ada 16 korban lainnya yang masih dicari. 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa ditemukan pada hari ke-7 kapal naas itu tenggelam. Kedua korban ditemukan terpisah. Korban pertama yang ditemukan sekitar Pulau Pamulikang, Kabupaten Pangkep. 1 jasad lainnya ditemukan sebelah timur Pulau Sanana Besar, Maluku Utara. Dengan ditemukannya 2 korban ini, tim SAR masih mencari 16 korban lainnya yang belum ditemukan. Jadi malam ini di KM SAR Kamajaya ada 2 korban yang bisa kita temukan pada hari ke-7, operasi hari ke-7 ini. Selanjutnya KM SAR Kamajaya akan bergerak membawa 2 korban tersebut ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Untuk selanjutnya kita serahkan ke pihak Polda Sulawesi Selatan, tim DVL dari Polda Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, kapal motor Nurul Salsa bertolak dari Pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di tengah pelayaran, dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa diperpanjang selama 3 hari. Perpanjangan dilakukan setelah tim SAR menemukan 2 jenazah penumpang KM Nurul Salsa dan juga berdasarkan hasil evaluasi. Tim SAR gabungan memperpanjang proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Perpanjangan dilakukan selama 3 hari ke depan, lantaran masih ada 16 korban lainnya yang belum ditemukan.
Selain karena korban lain yang belum ditemukan, 2 jenazah yang ditemukan kemarin juga jadi alasan proses pencarian diperpanjang. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi bersama. Mungkin yang krusial pada malam hari ini perkembangan operasi sehingga total penemuan dari 78 korban selamat 59, kita temukan meninggal 3, 9 dalam pencarian menjadi 16. Kemudian memang hari ini adalah hari ke-7 sesuai SOP. Memang operasi dilaksanakan pada hari ke-7, tapi tadi siang atas pertimbangan dan koordinasi dengan rekan-rekan Forkompinda, Pak Bupati, kemudian Pemda, BPD daerah, kemudian Polres juga Kodim, kita sepakat Posal juga dari Posal Selayar, kemudian Kodim Selayar, juga Pak Bupati, kita sepakat untuk menambah pelaksanaan operasi ini sampai dengan 3 hari ke depan. Proses pencarian korban KM Nurul Salsa kini terus diperluas. Tim SAR gabungan mengerahkan 2 KRI, 4 kapal SAR, dan pesawat Boeing 737. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Saudara, pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Polda Sulawesi Selatan mulai lakukan penyelidikan. Polisi memeriksa 21 orang saksi untuk mengetahui penyebab kapal naas itu tenggelam. Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 21 orang saksi, diantaranya dari Nahkoda, ABK, pihak agen pelayaran, dan pihak Syah Bandar. Sejauh ini, polisi menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk jumlah penumpang melebihi kapasitas. Dari data, jumlah penumpang dalam manifest sebanyak 45 orang, namun kenyataannya berjumlah 76 orang. Jumlah penumpang dalam kapal tersebut, ini data dari Basarnas, ada 76, tetapi yang masuk dalam manifest itu ada 45, jadi sebagian tidak masuk dalam manifest. Kemudian yang sudah ditemukan ada 59 yang selamat. Yang pertama ada 1 nahkoda, kemudian 7 ABK dan 50 penumpang. Dilakukan pencarian masih ada 17 orang. Kemudian sampel DNA dari keluarga korban yang sudah diambil oleh Bidokes ada 15 sampel. 2 belum dilaksanakan atau masih dalam proses untuk diambil sampel DNA-nya. Kita ke informasi lain, Saudara. Pencocokan lahan sengketa atau konsatering lahan di Makassar berakhir ricuh. Warga yang menolak memblokade jalan hingga melempari petugas. Pencocokan lahan sengketa atau konstatering di Jalan Ujung Bori, Kompleks Andi Tarina, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Warga melempari petugas dengan batu, bom molotov, hingga busur. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Petugas kemudian menggunakan mobil taktis untuk membuka akses masuk ke lokasi lahan sengketa. Petugas pun akhirnya lakukan konstatering dengan pengamanan ketat agar proses berjalan lancar. Nah, ini dilaksanakan dengan kekuatan pasukan sebanyak 1.091 orang. Ya. Lalu situasi juga berjalan dengan baik, kondusif. Ya. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstatering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Usai dilakukan konstatering lahan, polisi kemudian meninggalkan lokasi dan situasi kembali berangsur kondusif. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Sesaat lagi, Saudara, kami hadirkan informasi Satreskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Kompas Pagi hadir dengan informasi tersebut. Zamannya sekarang
Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Satreskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku merupakan seorang residivis dan beraksi bersama seorang rekannya. Rekan pelaku kini dalam pencarian polisi. Tim Buster 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku berinisial LI di sebuah rumah di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku terlibat dalam 4 kasus begal serta 3 kasus curanmor. Dalam beraksi, pelaku bersama rekannya yang kini masih buron. Hasil kejahatan para pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Polisi pun menyita senjata tajam, motor, serta ponsel sebagai barang bukti. Dia yang kita tangkap semalam ini sama Buster 77 Polsek Kemaraya merupakan otak dari kejahatan ini. Jadi si tersangka ini inisial LAI yang dimana dia ini merupakan residivis tahun 2023. Hasil pengembangan didapati pencurian kekerasan ataupun begal bahasa sehari-hari kita dengar itu ada 4 TKP dan dia ada curanmor sebanyak 3 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Masih dari Kendari, saudara, Polres Kendari, Sulawesi Tenggara mengungkap kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Polisi menyita ratusan liter solar sebagai barang bukti. 448 liter BBM bersubsidi jenis solar yang disimpan dalam jerigen ini jadi barang bukti kasus dugaan penimbunan BBM yang diungkap Tipiter Satreskrim Polresta Kendari. Solar tersebut disita dari sebuah rumah di Kelurahan Anggoea, Kecamatan Poasia. Selain menyita ratusan liter solar, polisi juga menahan seorang ibu rumah tangga berinisial ST. ST kini jalani pemeriksaan intensif atas kasus dugaan penimbunan solar tersebut. Saat kejadian penangkapan yang diungkap oleh unit Tipiter oleh Ibda Hermanto bersama tim, pasca kemudian di sini diamankan berhasil 13 jerigen. Ini jerigen 35 liter ya. 35 liter. Kemudian ada yang 15, kemudian ini 2 jerigen masing-masing 16 liter juga ada. Total yang diamankan sebanyak 448 liter total semuanya. Kita ke informasi lain, saudara. Penyelidikan kasus kematian Dr. Ica terus berlanjut. Polisi meminta keterangan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara. Ketua ID Kabupaten Timor Tengah Utara menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT Senin sore. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi terkait dugaan intimidasi yang pernah diadukan Dr. Ica kepada organisasi profesinya. Ketua ID TTU menjelaskan, usai keluar dari rumah sakit, Dr. Ica sempat menemui pengurus organisasi untuk menyampaikan kronologi intimidasi yang dialaminya. Selain bercerita, Dr. Ica juga menyerahkan laporan tertulis sebagai bentuk pengaduan resmi. Seluruh informasi dan bukti tertulis tersebut kini telah diserahkan kepada penyidik secara utuh. Iya, saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan dari Polda sebagai saksi lagi, sama seperti rekan-rekan yang lain yang udah pernah datang ke sini dipanggil sebagai saksi untuk menceritakan kronologi dan apapun detail-detail yang kami ketahui, dan juga mengenai
laporan. Dokter Ica kan memberikan laporan pada saat kejadian itu. Dokter Ica sebelum meninggal sempat menemui kami IDI untuk memberikan laporan kejadian. Kami datang ke sini untuk memberikan informasi mengenai laporan apa yang diberikan Dokter Ica kepada kami pada saat itu sebelum Dokter Ica meninggal. Polda Nusa Tenggara Timur menargetkan gelar perkara kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica pekan ini. Gelar perkara akan jadi penentu arah penanganan hukum ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica pada Rabu atau Kamis pekan ini. Gelar perkara dilakukan setelah penyidik rampung mengumpulkan keterangan dari keluarga korban, Ketua IDI Kabupaten Timor Tengah Utara, serta saksi ahli. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk 4 orang pihak terlapor. Hari ini kami mengundang pihak keluarga, tentunya undangan tersebut sangat disambut antusias oleh keluarga, sehingga tadi ada diskusi terhadap perkembangan perkaranya. Kita saling mengisi informasi yang didapatkan dari keluarga, kemudian kami juga memberikan informasi kepada keluarga. Prinsipnya di penyelidikan ini kami sangat serius dan tadi alhamdulillah komunikasi berjalan dengan baik. Tentunya ke depan ada beberapa hal yang akan kami minta kepada keluarga korban untuk kita saling bersinergi lagi. Kemudian saksi, sampai dengan saat ini kita ada 35 orang, itu meliputi saksi fakta maupun ahli yang sudah kita lakukan koordinasi, dan beberapa juga sudah memberikan legal opinion terkait dengan perkara yang sekarang sedang ditangani oleh Polda NTT. Kasus ini berawal dari laporan keluarga Dr. Ica terkait dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dan seorang dokter hewan. Hingga kini Polda NTT terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap secara utuh peristiwa yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Sorong, Papua Barat Daya menutup sementara operasional Rumah Sakit Maleo Sorong. Rumah sakit akan ditutup selama 2 pekan imbas meninggalnya seorang pasien anak. Penutupan sementara Rumah Sakit Maleo Sorong dilakukan untuk memberi kesempatan pembinaan terhadap manajemen rumah sakit. Pembinaan mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur atau SOP, penguatan sumber daya manusia, tata kelola pelayanan, hingga peningkatan sistem pengawasan internal. Selain penutupan, audit investigasi juga dilakukan usai pasien anak meninggal dunia di rumah sakit ini pada 16 Juni 2026. Pasien meninggal diduga akibat adanya sejumlah masalah terkait pelayanan. Kami tegaskan bahwa audit investigasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan, serta untuk sementara sanksi yang diberikan kepada Rumah Sakit Maleo, yaitu untuk sementara tidak menerima pasien, untuk sementara ditutup dan tidak menerima pasien selama 2 minggu, sambil Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan penguatan dari sisi manajemen, SOP, SDM, dan lain-lain. Sesaat lagi saudara, kami hadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Kali 4 Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi
untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan? Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di Jalan Berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya sejak 21 Juli 2026 kemarin. Kobaran api membakar kawasan perbukitan Gunung Kali Ampat yang berada di belakang komplek Waterpom dan Malanu Pasir, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Api diduga pertama kali muncul dari area kebun warga sebelum kemudian merambat ke lereng Gunung Kali Ampat Malanu. Kondisi cuaca yang panas serta hembusan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat meluas ke sejumlah titik. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kami dari Polres langsung ke Merapen ke sini untuk melakukan pemadaman. Tadi dari rekan TNI juga, rekan Polres sudah dahulu ke lokasi, kami menyusul. Terus kami sudah koordinasikan juga dengan pemadam sudah datang. Standby, syukurnya sampai jam sekarang ini sinergitas TNI Polri dalam memadamkan api, apinya alhamdulillah sudah padam. Itu dugaan sementaranya apa? Untuk dugaan kita masih lidik dulu, belum bisa dipastikan ya. Nanti melihat dari situasinya. Petugas lakukan pemantauan untuk memastikan tidak adanya lagi titik api baru sekaligus menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Azharul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Masih dari Sorong, saudara, kasus kebakaran di pemukiman warga distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya masih terus diselidiki. Dugaan sementara, api berasal dari tumpukan sampah dan menjalar ke rumah warga. Usai kebakaran rumah warga, polisi lakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan juga menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga sumber api berasal dari tumpukan sampah yang berada di samping rumah salah seorang warga. Api kemudian merambat ke rumah warga hingga memicu kebakaran. Ya, kemungkinan pasti ada yang bakar. Tapi itu masih kita telusuri dan informasi yang berkembang juga di tengah masyarakat di sana mulai dari tadi malam bahwa sumber itu memang dari sampah, api sampah. Cuman siapa yang membakar sampah itu kami masih dalami ini karena dari keterangan awalnya bahwa dituduhkan kepada Bapak Prengkini yang membakar sampah, tetapi setelah kita ambil keterangan dia bahwa dia menyatakan bahwa saya tidak pernah membakar sampah di situ. Kita ke Manado, saudara. Antrean kendaraan untuk mengisi solar masih terus terjadi. Dampaknya distribusi logistik di Manado mulai terhambat. Sudah lebih dari 2 pekan belakangan, antrean pembelian solar di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terjadi. Kondisi ini telah berdampak terhadap pekerjaan para sopir, salah satunya sopir pengantar kue untuk rute Kota Manado Amurang yang bernama Reki. Dirinya mengaku kesulitan karena harus mengantre hingga 3 jam lamanya demi mendapatkan solar. Antrean panjang ini membuat pengiriman menjadi terlambat sehingga sering dikeluhkan oleh pihak toko. Bukan hanya terlambat mengantar pasokan roti ke toko-toko, akibat antrean panjang itu, Reki mengaku waktu kerjanya juga menjadi lebih panjang dari biasanya. So, sekitaran 1 jam lebih, sudah dapat ya atau belum? Belum, masih jauh. Kalau di sini sekitaran 2-3 jam.
Tapi pasti dapat. Iya. Pasti dapat. Kendala nggak sih dengan kejadian begini? Kendala Pak, kali barang juga terlambat. Orang mesti tunggu auto dulu kelar isi baru antar. Pernah ada keluhan nggak Pak dari yang terima barang? Ia menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada mata pencaharian, tetapi mengganggu waktu bersama keluarga. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Masih soal antrean solar, warga Manado mengeluhkan antrean panjang solar di sejumlah SPBU di kota Manado yang terjadi selama berminggu-minggu. Pelaku usaha mulai terdampak akibat antrean solar ini. Antrean panjang solar hingga Rabu siang masih terjadi di sejumlah SPBU di kota Manado. Kendaraan logistik dan kendaraan penumpang lintas provinsi tampak mengantre di SPBU Malalayang, SPBU Sariu, dan SPBU Winangun. Para sopir mengaku antrean yang sudah berlangsung lebih dari 2 pekan ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Udah antri dari subuh sih jam 3. Dan baru bisa masuk sekarang. Iya, jam. Ini pekerjaan jadi terkendala nggak kalau antri-antri begini? Terkendala sih. Kendalanya seperti apa? Seperti rugi waktu Pak. Iya. Ini pasokan jaga terlambat lagi nak? Pasokan iya terlambat. Selain sopir, keluhan juga disampaikan oleh pelaku usaha karena antrean solar yang menutupi akses ke tempat usaha. Salah satu pelaku usaha percetakan dan hollow brick, Junita, mengeluh karena mobil-mobil kerap antre di depan pagar tempat usahanya. Ia pun terpaksa memasang tanda larangan agar akses usahanya tidak tertutup kendaraan. Orang mau masuk nggak bisa masuk, baru kadang kan orang udah nggak ngeliat karena kepilih sama antrian. Nggak lihat. Kalau di sini jalan besar sama karena kepilih sama mobil-mobil dan kadang ya kelewatan. Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata karena kondisi ini telah mengganggu pekerjaan dan usaha mereka. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selama sepekan terakhir, harga daging ayam di pasar tradisional Makassar terus melonjak naik. Dampaknya penjualan menurun. Di Pasar Pak Bayeng-Bayeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga daging ayam melonjak. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir ini. Daging ayam kini dijual di kisaran Rp28.000 per kilogramnya, naik Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Tingginya harga ini membuat penjualan daging ayam menurun. Berapa sekarang harga daging ayam, Pak? 28. Sekarang 28? Iya. Itu naik atau turun itu, Pak? Naik itu. Kemarin harga berapa? Kemarin harga 26 kilo. Iya. Itu sejak kapan naik itu, Pak? Sudah mau masuk sekolah ini. Oh, semenjak masuk sekolah, Pak. Terus bagaimana omset Pak? Menurun. Turun. Biasanya berapa kita dapat sebelum naik harganya? Biasa dapat 6 juta, 8 juta. Sekarang biasa 5 juta, 4 juta. Itu per hari. Pedagang berharap agar kenaikan harga ayam ini bisa ditekan hingga membuat daya beli warga kembali naik. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, sebanyak 100 keluarga di Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima bantuan pemenuhan gizi anak. Bantuan diberikan sebagai upaya mencegah stunting. 100 anak bersama orang tua mereka mendapatkan bantuan pangan dari Basnas dan pemerintah Kota Palu melalui tim penggerak PKK. Para penerima bantuan ini tersebar di 8 kecamatan se-Kota Palu. Bantuan diberikan sebagai stimulan bagi keluarga agar kebutuhan gizi balita dapat terpenuhi secara optimal. Langkah ini sejalan dengan program prioritas PKK Kota Palu dalam mencegah dan menekan laju angka stunting.
Alhamdulillah kami dari PKK Kota Palu sangat concern ya, sangat fokus ya dalam hal percepatan penurunan stunting di Kota Palu dengan cara memberikan bantuan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mendampingi kader-kader Posyandu bagaimana meningkatkan kapasitas mereka dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan agar supaya terhindar dari resiko stunting. Perintah pertama ini akan ada tahap kedua lagi dan sampai tahap ketiga. Nah, setelah itu nanti kami menyasar lagi ke ibu hamil lagi. Dan ini kami punya kerjasama dengan PKK ini secara berkesinambungan. Program bantuan dari Basnas untuk balita ini akan dilakukan dalam 3 tahap penyaluran. Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 100 penerima manfaat berupa paket beras, telur, susu, vitamin, serta kebutuhan gizi pendukung lainnya. Bermanfaat untuk anak-anak yang stunting begini nih. Harapan kedepannya tetap ada terus begini yang bantuan untuk anak-anak yang stunting dan Guna mengoptimalkan program penurunan angka stunting, Basnas dan tim penggerak PKK terus berkoordinasi dalam mensinkronkan data penerima manfaat. Selain balita, ibu hamil juga turut dijadikan sasaran bantuan pemenuhan gizi sebagai upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan informasi Zinedine Zidane akan jadi pelatih baru timnas Prancis usai Piala Dunia 2026 berakhir. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Usai Piala Dunia 2026, Timnas Prancis akan memulai era baru. Pelatih Prancis akan berganti dan akan diisi legenda tim Zinedine Zidane. Zidane telah sepakat dan siap diperkenalkan pada September mendatang. Rodri menjadi kapten yang memimpin revolusi Spanyol, merebut gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah, sekaligus menyempurnakan koreksi gelar yang telah ia raih. Rodri menasbihkan diri sebagai salah satu pesepak bola paling komplit di era modern. Di level klub, gelandang berusia 30 tahun itu sudah mengantongi berbagai gelar, termasuk Liga Champions, Piala Super Eropa, dan juga Piala Dunia antar klub. Tak hanya solid di level klub, di tim nasional, kapten timnas Spanyol itu juga telah melengkapi koleksi prestasinya. Ia meraih gelar Piala Eropa 2024, UEFA National League 2023-2024, dan juara Piala Dunia 2026. Untuk gelar individu, talenta kelahiran Madrid itu juga berhasil meraih penghargaan prestisius Ballon d'Or, serta terbaru dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, perayaan juara Spanyol berlangsung meriah di kota Madrid. Fans La Furia Roja larut dalam sukacita di ibu kota. Sang raja juga ikut berikan selamat kepada Lamine Yamal.
2026 ekonomi sedang tumbuh, tingkat pengangguran berkurang, dan Spanyol kini menjadi salah satu ekonomi utama di benua biru. Selain itu, ketegangan kelompok nasionalis dan separatis juga mereda secara signifikan. Wujud konsistensi bina potensi talenta muda potensial, kompetisi basket antar pelajar atau DBL siap bergulir untuk musim ke-22. Manfaatkan momentum Hari Anak Nasional, CEO DBL Azrul Ananda pastikan kompetisi basket antar sekolah DBL kembali bergulir. DBL musim 2026-2027 mulai digelar pada 6 Agustus, ditandai dengan pertandingan regional Surabaya sebagai pembuka. Pada penyelenggaraan ke-22 ini, DBL akan mentas di 31 kota dari 22 provinsi. Tahun ini, kompetisi DBL juga mendapatkan pengakuan dan tercatat di Lembaga Pusat Prestasi Nasional. Program baru, DBL Super Teacher, juga turut diluncurkan. Program ini merupakan apresiasi bagi guru pendamping atlet pelajar yang kini berkesempatan mengikuti program pembelajaran di luar negeri. Sudah ada banyak provinsi dan kota-kota yang sudah berbicara dengan kita, tapi karena DBL itu kan programnya harus dirancang jauh hari sebelum, jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada tambahan atau apa di dalam perjalanannya. Tapi impian DBL adalah menyelenggarakan ini menjangkau sebanyak mungkin anak muda di Indonesia. Kunjungi pelatnas Wushu CDM Asian Games Todo Tua Pasaribu, serap aspirasi keinginan tim Wushu Indonesia untuk pemusatan latihan di Tiongkok jelang tampil di Aichi Nagoya. Bawa pulang medali emas di Asian Games 2018 dan 2022, Wushu jadi salah satu andalan Indonesia untuk bawa pulang medali emas pada Asian Games 2026. Selain pelatnas, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemusatan latihan di Tiongkok. Namun karena masalah anggaran, pemusatan latihan di luar negeri tak bisa dijalankan di 2026. Keinginan disampaikan tim Wushu Indonesia saat visitasi CDM Asian Games Todo Tua Pasaribu Selasa sore. Merespons hal ini, CDM Todo Tua berjanji segera mengkaji kemungkinan pemberangkatan atlet pemusatan latihan di Tiongkok. CDM dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Kemenpora dan NOC Indonesia. Ya, itu memang ada dalam program. Nanti saya setelah ini akan langsung melapor ke NOC juga sama Kemenpora keterkaitan dengan itu, karena itu mengenai kaitannya dengan dana pelatihan. Ya, nanti kita akan coba ngobrolin ke situ, nanti baru kita akan komunikasikan lah untuk itu. Sesaat lagi, saudara, kami hadirkan informasi pencocokan lahan sengketa atau konstatering lahan di Makassar berakhir ricuh. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan saya terpojok Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pencocokan lahan sengketa atau konstatering lahan di Makassar berakhir ricuh. Warga yang menolak memblokade jalan hingga melempari petugas. Pencocokan lahan sengketa atau konstatering di Jalan Ujung Bori, Kompleks Andi Tarina, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Warga melempari petugas dengan batu, bom molotov, hingga busur. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Petugas kemudian menggunakan mobil taktis untuk membuka akses masuk ke lokasi lahan sengketa. Petugas pun akhirnya lakukan konstatering dengan pengamanan ketat agar proses berjalan lancar. Nah, ini dilaksanakan dengan kekuatan pasukan sebanyak 1.091 orang. Ya. Lalu situasi juga berjalan dengan baik, kondusif. Ya. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstatering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Usai dilakukan konstatering lahan, polisi kemudian meninggalkan lokasi dan situasi kembali berangsur kondusif. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Polda Sulawesi Selatan mulai lakukan penyelidikan. Polisi memeriksa 21 orang saksi untuk mengetahui penyebab kapal naas itu tenggelam. Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 21 orang saksi, diantaranya dari Nahkoda, ABK, pihak agen pelayaran, dan pihak Syah Bandar. Sejauh ini, polisi menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk jumlah penumpang melebihi kapasitas. Dari data, jumlah penumpang dalam manifest sebanyak 45 orang, namun kenyataannya berjumlah 76 orang. Jumlah penumpang dalam kapal tersebut, ini data dari Basarnas, ada 76, tetapi yang masuk dalam manifest itu ada 45, jadi sebagian tidak masuk dalam manifest. Kemudian yang sudah ditemukan ada 59 yang selamat. Yang pertama ada 1 nahkoda, kemudian 7 ABK dan 50 penumpang. Dilakukan pencarian masih ada 17 orang. Kemudian sampel DNA dari keluarga korban yang sudah diambil oleh Bidokes ada 15 sampel. 2 belum dilaksanakan atau masih dalam proses untuk diambil sampel DNA-nya. Saudara, pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa diperpanjang selama 3 hari. Perpanjangan dilakukan setelah tim SAR menemukan 2 jenazah penumpang KM Nurul Salsa dan juga berdasarkan hasil evaluasi. Tim SAR gabungan memperpanjang proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Perpanjangan dilakukan selama 3 hari ke depan, lantaran masih ada 16 korban lainnya yang belum ditemukan. Selain karena korban lain yang belum ditemukan, 2 jenazah yang ditemukan kemarin juga jadi alasan proses pencarian diperpanjang. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi bersama. Mungkin yang krusial pada malam hari ini perkembangan operasi, sehingga total penemuan dari 78 korban, selamat 59, kita temukan meninggal 3, 9 dalam pencarian menjadi 16. Kemudian memang hari ini adalah hari ke-7 sesuai SOP. Memang operasi dilaksanakan pada hari ke-7, tapi tadi siang atas pertimbangan dan koordinasi dengan rekan-rekan Forkompinda, Pak Bupati, kemudian Pemda, BPPD daerah, kemudian Polres juga Kodim, kita sepakat Posal juga, dari Posal juga, Posal Selayar, kemudian Kodim Selayar, juga Pak Bupati, kita sepakat untuk menambah pelaksanaan operasi ini sampai dengan 3 hari ke depan. Proses pencarian korban KM Nurul Salsa kini terus diperluas. Tim SAR gabungan mengerahkan 2 KRI, 4 kapal SAR, dan pesawat Boeing 737. Afriansyah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Kali 4 Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kawasan Gunung Kali 4 Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya sejak 21 Juli 2026 kemarin. Kobaran api membakar kawasan perbukitan Gunung Kali 4 yang berada di belakang komplek Waterpom dan Malanu Pasir, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Api diduga pertama kali muncul dari area kebun warga sebelum kemudian merambat ke lereng Gunung Kali 4 Malanu. Kondisi cuaca yang panas serta hembusan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat meluas ke sejumlah titik. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kami dari Polres langsung ke Merapen ke sini untuk melakukan pemadaman. Tadi dari rekan TNI juga, rekan Polres sudah dahulu ke lokasi, kami menyusul. Terus kami sudah koordinasikan juga dengan pemadam sudah datang, standby. Syukurnya sampai jam sekarang ini sinergitas TNI Polri dalam memadamkan api. Apinya alhamdulillah sudah padam. Itu dugaan sementaranya apa? Untuk dugaan kita masih lidik, belum bisa dipastikan ya. Nanti melihat dari situasinya. Petugas lakukan pemantauan untuk memastikan tidak adanya lagi titik api baru sekaligus menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Azharul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.